Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى زمني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى زله في شمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أسر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند ولادة سب يا ذا بمختتني. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظها تكن أمينا من شر نار وسوراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله بنعمته المتواترة ومننه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه من الأنصار والمهاجرة. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. Para muallimin, para asatidzah, para hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Murtada rahimani wa rahimakumullah.
Syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, hidayah, taufik, sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dengan izinnya dan dengan fadl darinya ke tempat yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian rutin Ahad pagi. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam bala musibah olehnya. Selalu kita mohon agar keluarga kita dijadikan keluarga yang tenang, yang aman, penuh cinta dan penuh kasih sayang, disingkat dengan samara, sakinah, mawadah, warahmah. Dan yang terutama kita mohon kepada Allah agar anak-anak kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak yang benar, soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita dianugerahi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, mati membawa iman, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah kita dapat bertemu kembali mengkaji kitab Nasaihul Ibad, menata diri dengan akhlak dari para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah para orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini identik sekali dengan mendidik jiwa agar jiwa kita ini diisi dengan cahaya-cahaya zuhud, cahaya tawadu, cahaya tawakal, dan juga dengan cahaya iman dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita kepada maqalah al-hadiyah wal arbaun, maqalah yang ke-41. Dikatakan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu baik, maka faqahahu fid din, Allah beri paham kepadanya tentang agama, baik urusan pokok agama atau urusan cabang-cabang agama. Wa zahadahu fid dunya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menzuhudkan dirinya itu di dunia. Menzuhudkan dirinya di dunia artinya di hatinya itu kosong daripada keinginan-keinginan duniawi, cuman ada keinginan dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa basaruhu bi uyubi nafsih, dan apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan memperlihatkan aib dirinya orang tersebut. Jadi tiga, dikatakan bahwasanya apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, faqahahu fid din, dikasih paham dalam urusan agama. Din itu agama, kalau fikih pemahaman. Nah, agama ini maksudnya yaitu agama Islam tentunya. Agama Islam baik urusan usul itu artinya pokok, akidah. Furu itu artinya cabang. Kalau kita ngaji dulu sama guru-guru kita di Tanjung Barat, dikatakan bahwa rukun agama itu tiga, arkanuddin salasun, rukun agama itu tiga, Islam, iman, ihsan, gitu. Ada amalan Islam, ada amalan iman, ada amalan ihsan, itu rukun agama. Nah, Islam kita sudah paham, Islam itu bahwasanya dibangun atas 5 pondasi. Ya, ibu-ibu apal tuh ya. Islam pondasinya pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, zakat, haji. Itu amalan Islam namanya. Nah, ada amalan iman. Amalan iman yang 6 itu percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, qada dan qadar, dan hari kiamat. Ada amalan ihsan. Amalan ihsan itu ya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan amalan ihsan itu anta'budallah ka'annaka
tarahu, menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu teori yang mesti kita dapat dan kita kawal. Perbuatan kita ini dalam beribadah kepada Allah tentunya kita kawal dengan ilmu pengetahuan dari guru-guru, dari ulama-ulama. Dalam kitab Iqazul Himam itu ada bagus sekali penjabaran tentang amalan Islam itu syariat, amalan iman itu torekot, amalan ihsan itu disebut dengan hakikat. Jadi amalan Islam syariat, amalan iman torekot, amalan ihsan hakikat. Ini ulama yang mendefinisikan itu. Nah, untuk memperbaiki Islam apa? Untuk memperbaiki Islam itu, Islam kan banyak kan zohir. Nah, Islamnya zohir. Zohir itu kelihatan. Memperbaiki zohir dengan cara takwa, taubat, istiqomah. Itu tuh metodologi di dalam kita menjalankan agama. Takwa, taubat, istiqomah itu. Enggak apa-apa sih Bu kalau ada yang mau catat. Jadi mengiringi Islam itu diiringi dengan taubat, takwa, istiqomah. Kalau orang berputar di taubat, takwa, istiqomah, nanti dia akan naik di amalan iman. Amalan iman ini dikatakan torekot. Nah, untuk memperbaiki iman itu mesti dikawal dengan yang namanya ikhlas, jujur, dan juga tumak ninah. Ikhlas, jujur, tumak ninah. Mesti kita kawal tuh amalan iman. Nah, nanti naik lagi kita punya spiritual, perjalanan jiwa, yaitu amalan ihsan yang kita sebut dengan hakikat. Dengan apa kita kawal itu ilmu? Dengan ma'rifat, muraqabah, dan musyahadah. Bu, oh kirain ibu udah nggak connect gitu. Ini agak ngaji begini Bu. Kalau ngaji itu memang mesti dikeluarkan metodologinya, definisinya, biar kita punya input gitu. Nah, amal ihsan itu dikawal dengan ma'rifat. Ini agak tinggi juga sih, agak dengan ma'rifat, dengan musyahadah, dengan muraqabah. Ma'rifat itu artinya mengenal, musyahadah itu menyaksikan, muraqabah itu ya merasa diawasi, dimonitoring gitu. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, sekarang kalau orang sudah ngaji kitab ini, itu anugerah Allah nanti. Binailil fadli minallah. Kita harapkan anugerah fadl dari Allah diberikan itu. Kalau kita semata-mata dengan daya upaya kita menghafal, tapi Allah nggak kasih anugerah, ya cuman hafal doang. Nah, begitu kita menjalankan seperti saat sekarang nih, saat sekarang kita jalankan, di saat mata sedang ngantuk-ngantuknya kita lawan. Kenapa? Karena ada amalan ma'rifat, ada amalan Allah tahu gitu. Ada juga amalan iman, kita kepengen tenang, tumakninah. Kalau di rumah syahwat yang enak, tapi nggak tenang jiwa kita gitu. Begitu di masjid tenang, nah itu amalan iman. Nah, amalan Islam tadi syariat apa yang kita kerjakan di sini? Salat gitu. Kita kawal dengan apa? Dengan taubat, dengan takwa, dan dengan istiqomah gitu. Makanya kan yang lagi ramai sekarang cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Yang lagi ramai sekarang nih. Orang pada ceritain, pada browsing tentang kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Di samping beliau salah seorang pelopor yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, beliau juga terkenal yang membebaskan Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Bu? Salahuddin Al-Ayyubi. Tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, Baitul Maqdis di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dikembalikan lagi kepada pemerintahan Islam. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini seorang yang bermazhab secara fikih mazhabnya Syafi'i, secara akidah bermazhab Asy'ari itu, Asy'ari. Sebelum beliau menyiapkan bala tentaranya untuk memerangi kaum Sabilis gitu, perang Sabil ketika itu orang-orang yang Yahudi, sekarang Zionis dikatakan. Sebelum beliau mempersiapkan tentaranya, terlebih dahulu Salahuddin Al-Ayyubi ini menyuruh kaum muslimin di wilayah sekitar yang dikuasainya ketika itu, sebelum subuh
Sebelum subuh beliau menganjurkan agar kaum muslimin ini sebelum azan baca akidah ahlus sunnah wal jamaah gitu, sebelum subuh. Nah kita ini di Indonesia sebelum subuh kebanyakan baca tarhim, ibu ya. Kalau dikatakan Nabi kan ngerjain tuh tarhim, para sahabat nggak ngerjain tuh, lihat sejarahnya lihat. Dulu seorang panglima Islam mujahid besar Salahuddin Al-Ayyubi di dalam ingin mengembalikan Baitul Maqdis yang ketika itu dikuasai oleh Zionis Yahudi, dulu sudah begitu. Beliau menganjurkan sebelum subuh kaum muslimin baca akidah ahlus sunnah wal jamaah agar hati umat Islam itu bersatu, satu akidah. Kalau hati umat Islam semuanya sudah bersatu dalam satu akidah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan umat Islam. Betul nggak Bu? Ini umat Islam nih kalau bersatu nih, sekarang nih kita lihat Palestina yang lagi dibombardir sama Israel sekarang nih terus-terusan. Ini alhamdulillah ada kabar gembira kan, kita dengerin dari Rusia, dari chatnya, kemudian dari Korea, mereka ikut mendukung kebebasan Baitul Maqdis. Nah kita buka sejarah dulu. Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal, beliau seorang panglima yang membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Beliau satukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad Hibatillah, syair-syair perjuangan akidah yang dilontarkan oleh panglima besar ketika itu dijadikan buku. Nah setelah jadi buku dihadiahkan kepada penciptanya Salahuddin. Di antara isi bait syairnya itu Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, Sani'ul alam la yahwihi qatarun ta'ala Allahu an tashbih wa qad kana mawjudan wala makanan wa hukmuhu al-an ala makan subhanahu jalla 'anil makan wa 'azza an taghayyiriz zaman qad ghala wa zadahu fil ghulu man khassahu bi jihatil ulu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara isinya itu. Kalau kita ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, ciri khasnya Allahu wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah. Iya itu dia. Itu ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baru sekedar ngapal dulu, nanti ada ulama yang menjelaskannya. Apa itu Allah wujud, apa kidam, apa baqo. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi secara akidah Asy'ari, beliau katakan pencipta alam nih, Sani'ul alam la yahwihi qatarun. Pencipta alam ini tidak dibatasi oleh tempat. Ta'ala Allah an tashbih. Maha suci Allah daripada penyerupaan. Allah maha suci dari pikiran Anda. Allah maha suci dari pemahaman Anda. Allah katanya mereka ada di atas aras, maha suci Allah itu duduk di singgasana. Ta'ala Allah an tasbih qad kana mawjudan wala makanan. Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Wa hukmuhul an ala makan, dan keadaan Allah tetap sedia kala, ada tanpa tempat dan tanpa arah gitu. Subhanahu jalla 'anil makan, maha suci Allah dari tempat, dan maha suci Allah berubah dengan peredarannya masa. Wa qad ghala wa zadahu fil ghulu, sungguh melampaui batas orang yang mengkhususkan Allah di arah atas, bijihatil ulu, sungguh melampaui batas. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini untuk membedakan dengan akidah-akidah lain. Kalau kita sering lihat di YouTube anak kecil dididik tuh, ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, fawqas sama, gitu dibilang di atas langit. Nah kita Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Allah? Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Mereka mengatakan Allah itu di atas langit sesuai dengan nas. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas aras. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah, maujud. Nah, kalimat maujud ini diartikan ada, kelihatan, bisa dipegang, bisa diraba. Tapi kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
ulama kita mengatakan Allah itu maujud. Apa itu arti maujud? Artinya maujud itu adalah sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Tuh, ma la yasbiqu alaihi adam, sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Sekarang kita bertanya, apa yang tidak didahului oleh ketiadaan? Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, sorga ada nggak? Sorga ada nggak? Tadinya ada nggak? Nggak ada. Siapa yang ngadain? Allah gitu. Neraka juga begitu. Neraka juga tadinya nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Ruh kita nih yang katanya kekal, ruh kita, ruh ibu, ruh bapak, ruh para nabi, itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadakan oleh Allah, tadinya nggak ada. Lain dengan Allah. Allah itu udah ada. Makanya namanya maujud gitu. Wujud namanya. Dan kalimat maujud itu tidak didahului dengan ketiadaan gitu. Itu namanya maujud, tidak didahului dengan ketiadaan. Sesuatu yang tidak didahului dengan ketiadaan yaitu maujud. Siapa maujud? Allah gitu. Allahu wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Terus ilmun sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an mutakalliman. Apalin tuh, itu akidah kita biar kuat, biar nanti kalau ada ustadz, kiai yang akan merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita udah punya pondasi. Karena ini akidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yahudi akidahnya itu Allah juga, Allah di atas langit. Itu Yahudi. Yahudi itu akidahnya tahu dia Allah ada, tapi adanya Allah bertempat tuh Yahudi. Makanya ada Yahudi ortodok. Kita lihat Yahudi itu di Palestina, yang Yahudi ortodok, dia justru membela orang-orang Islam Palestina untuk merdeka. Kenapa? Karena dia ajarannya secara ketuhanan mengatakan Allah itu di langit. Kita Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah, gitu dia. Ini udah masuk wilayah akidah nih. Nah, akidah kita Asy'ari itu, Shalahuddin Ayyubi, dia memberikan penjelasan kepada umat Islam itu, ingat Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah itu. Yang lebih spesifiknya lagi tuh kalau ngaji akidah nanti yang ada cuman Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita ini cuman diadakan gitu kan. Kita ini cuman diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entar nih yang baca kitab di sini enggak ada gitu kan. Enggak ada. Ibu nih yang ngaji di sini entar juga enggak ada. Sekarang ada. Ya diadakan oleh yang Maha Ada gitu. Diadakan oleh yang Maha Ada. Makanya ada saya sering ulang tuh ada lagu dulu Iwan Fals tuh lagunya itu, dia ternyata kebingungan juga tuh. Dibikin lagu ada yang tak ada gitu, nyatanya ada, nyata ada, ternyata ada tuh. Saking bingungnya kemana nih sebenarnya itu. Itulah orang yang ingin kenal sama Allah itu dia mencari dan mengkaji. Nah, kalau kita sudah ada jawabannya, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, orang yang dikehendaki oleh Allah itu baik, diberi paham agama. Nah, dalam ilmu tauhid, agama itu, orang beragama itu dia menjalankan yang fardu-fardu, qasduddin. Dia menjalankan yang fardu-fardu, sholat fardu, itu orang beragama. Bukan sekedar pinter doang. Bicara agama ame kiai pinteran dia. Ada nggak Bu orang kalau ngomong agama tuh pinter banget tapi sembahyang kagak? Ada nggak? Ada. Itu Yahudi pinter-pinter tuh, dia kaji tuh Islam. Ada tuh di televisi kalau kita lihat, sampai sekarang belum Islam sampai sekarang, tapi belain Islam.
yang dikenal dengan no party itu no Rocky no party, kan belum Islam dia kan, pinter tuh agama. Tapi kita doakan semoga Allah kasih hidayah dia, ya, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dia orang filsafat. Orang filsafat tuh harus ketemu bukti. Orang filsafat tuh kalau nggak ada buktinya dia nggak mau, tapi dia menerima ajaran Islam. Bahkan dia katakan bahwa tidak ada ajaran yang paling bagus kecuali ajaran Islam. Secara ajaran dia terima, tetapi secara batin untuk menerima asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'bud bihaqqin fil wujud illallah, belum diterima. Karena kalau orang bersyahadat itu dia mesti tahu dulu, dia mesti i'tiqad, yakin yang benar, dia mesti benerin, dia mesti imanin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa Allah? Al-awwal, al-akhir, al-qadim, al-baqi. Itu gitu kalau kita ngaji akidah. Ad-daim, ar-razik, al-qadir. Allah itu yang maha duluan, sebelumnya segalanya ada. Allah al-awwal, al-akhir, semuanya nggak ada, yang ada juga Allah. Al-qadim, yang terdahulu. Al-baqi, yang kekal. Itu kalau sorga dikekalkan oleh Allah, neraka dikekalkan oleh Allah, ruh kita nih dikekalkan oleh Allah. Tapi Allah al-baqinya abadi. Ar-raziq, Allah yang maha memberi rezeki. Ar-raziq. Al-fa'alu lima yurid, Allah itu berbuat lima yurid. Lima yurid artinya sesuai kehendaknya perbuatan Allah gitu. Lima yurid ya, kayak sekarang yang di Palestina itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Quran wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Itu kalimatnya wa qadaina, kami tetapkan, kata Allah, kami tetapkan kepada Bani Israel di kitab itu bahwasanya kamu hai Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi berkali-kali. Ayatnya marratain 2 kali, tapi kan ada berkali-kali kerusakannya. Siapa yang berkehendak? Allah yang berkehendak. Nah, tapi ada kehendak Allah yang Allah ridhoi, ada kehendak Allah yang tidak Allah ridhoi. Nah, kita sekarang ini jadi umat Islam, umatul ijabah, umat yang menjawab ajakan dakwah Nabi Muhammad SAW, bersyukur banget dipilih sama Allah di jalan terang, siratal mustaqim, dipilih kita sama Allah, bersyukur banget. Dan mereka maghdub, dikutuk sama Allah, sehingga dengan kesombongannya mereka itu merasa dirinya memperbaiki tapi merusak muka bumi. Wala ta'lunna uluwan kabira, kata Allah, dan kamu benar-benar menyombongkan dengan kesombongan yang besar. Kan Israel sempat bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menerobos Iron Dome-nya dia itu. Ternyata tanggal 7 Oktober habis tuh Israel, dijebol Iron Dome-nya sama orang-orang Hamas. Kan kesombongannya kebukti lemah ternyata. Nah, andai kata umat Islam hatinya pada bersatu, insya Allah Israel itu bubar tuh negara, insya Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah, ini tahun 2024 mau masuk 1 abad lagi, kita ini akan melihat utusan Allah Subhanahu wa taala dari para ulamanya yang akan menjadi mujaddid, pembaharu. Karena Allah setiap 1 abad itu mengutus pembaharu, bukan pembaharu agama. Pembaharu ketika ajaran sudah kabur terlalu jauh, Allah akan munculkan mujaddidan. Ba'asa fi kulli ra'si mi'atin mujaddid. Nah, kita nggak tahu nih siapa mujaddidnya. Apa Kim Jong Un presiden Korea? Terserah Allah. Kan bayangan kita ini mujaddid Imam Mahdi pakai jubah, pakai sorban. Bayangan kita, wah, pakai gamis. Itu bayangan kita tuh. Tapi kalau Allah mau berkehendak, terserah Allah. Tahu-tahu Allah pilih Putin yang jadi Imam Mahdi, itu terserah Allah, bukan terserah kita. Nggak taunya ada silsilah ke Nabi Muhammad, kita nggak tahu juga. Itulah yang dikatakan Allah fa'alul lima yurid. Maka hilangkan gambaran-gambaran yang ada, sangkaan-sangkaan yang belum pasti di dalam diri kita itu. Ini 2024 dikit lagi. Ya, apa Anies Baswedan? Kita juga nggak tahu. Itulah ya janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada Musa, ada Fir'aun, tetap sudah. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada gelap, ada terang, ada mati syahid, ada mati sangit, dua, tetap dua. Masya Allah, nih mereka-mereka yang berjuang masuk itu ke Gaza, Masya Allah, udah nggak kepengen kembali lagi. Harapannya cuma satu tuh, umat Islam yang ngerti, harapannya cuma satu, kepengen mati syahid. Karena begitu mulianya orang yang mati syahid itu, fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kita lihat orang yang mati syahid, ya Allah, sampai tersenyum kayak begitu mati. Ada sesuatu yang dia lihat, busyra. Kan di Al-Quran ada innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikasih kabar gembira sorga, gimana kagak girang gitu. Masya Allah. Nah, kita di Indonesia nih kalau diajak, Ustadz mau gak saat kita berangkat ke Palestina? Wah, kagak bisa perang aneh. Diajak ke Palestina, aneh gak bisa perang. Negara kita ini bukan negara perang, Indonesia negara damai, negara tentram, bukan negara perang. Tapi kita lihat saudara kita Muslim dizolimi di situ. Nah, kita punya dana, punya duit, punya apapun yang bentuknya materi, ya kita bantu kirim ke sana untuk meringankan penderitaan kaum muslimin yang berada di Palestina. Dengan doa, diiringi dengan doa. Jangan lupakan tanggal 13 kemarin untuk Oktober ada selebaran, saya dapat seluruh khotib disuruh membahas tentang Palestina dan mendoakan. Ya, nggak menutup kemungkinan di Murtado juga begitu ya kemarin, doain buat Palestina. Karena kita terlibat dengan hadis Nabi, man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan golongan kami. Tapi lihat juga tetangga kita lebih butuh enggak? Kalau tetangga kita lebih butuh, kita utamakan di sana, yang dekat dulu itu. Baru yang tetangga dekat sudah, yang di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianjurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk dikumandangkan sebelum azan subuh. Nah, karena di Indonesia ini negara damai, nah, jadi sebelum subuh kita tarhim. Ya arhamar rahimin irhamna, itu namanya tarhim. Ya, nanti ada Abu Bakar disebut, ada Umar disebut, ada Utsman bin Affan disebut, ada Ali bin Abi Thalib. Itu menandakan bahwa masjid tersebut akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Bakar nggak disebut, Umar nggak disebut, Utsman nggak disebut, Ali bin Abi Thalib doang yang dianggap. Itu namanya akidah Syiah. Gitu. Ada juga Wahabi Salafi. Wahabi Salafi mengakui Abu Bakar, mengakui Umar, mengakui Utsman, mengakui Ali. Tapi Wahabi Salafi dia itu menentang pernyataan yang menyatakan Allah itu ada tanpa tempat. Karena Allah sendiri mengatakan Allah di atas langit tuh. Kalau Wahabi, ciri khasnya Allah itu di atas langit. Nah, namanya disebut akidah mujassimah. Akidah mujassimah itu mereka berkeyakinan Allah itu mujassimah, Allah itu berbentuk, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Karena di Al-Quran itu dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya bakal hancur kecuali wajahnya Allah. Nah, mereka mentafsiri wajahnya Allah ya benar-benar wajah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak mengartikan wajah. Siapa itu? Ya ilmunya Allah. Illa wajhah, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita kan sudah baca tuh mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu mukhalafah, berbeda dengan hal-hal yang baharu. Dengan hal yang baharu Allah beda. Ya, wajah ini masalah baru. Tapi ibu, bapak dari jauh nih protokol tidak bilang bahwa yang mengisi di pagi ini si fulan bin fulan. Karena saya sering ngisi di sini, ibu ngeliat wajah saya, kenal nggak? Kenal nggak, Bu? Kenal. Gue kenal dia, tapi namanya gue lupa gitu. Ada juga yang begitu. Gue kenal wajah tuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala
Kita belum pernah lihat, kita belum pernah ketemu, tapi kita kenal. Dari mana kita kenalnya? Dari hati kita kenalnya. Bagaimana kita kenal dari hati itu? Ya itu tadi, amalan Islam, amalan iman, amalan ihsan terhujam di hati kita itu. Masuk, ada rasa bahwa nanti orang-orang beriman setelah dia masuk surga, dia akan menatap wajah Allah yang maha indah, yang maha agung, tanpa arah, tanpa rupa, tanpa bagaimana, dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri nih yang berperan ketika itu membuka tabirnya gitu. Nah itu yang dikangenin. Tapi sebelum kita melihat Allah, terlebih dahulu kita mohon kepada Allah agar melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak tuh Bu, Ibu kalau di rumah kepengen enak hati tuh, ada lagu Raihan tuh yang dulu dinyanyiin sama Ustadz Adnan di sini, almarhum. Waktu Maulid beliau nyanyiin tuh, enak lagunya tuh. Alangkah indahnya gitu. Hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Asik. Ya, speakernya bagus nih Bu. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Allah Karim. Habis begitu langsung serakalan, ya Nabi salam. Nikmatnya luar biasa. Salam sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya di Kalimantan Tengah, saya di kebun sawit nyanyi lagu ini ceritanya Bu. Ada vokalisnya perempuan. Saya nyanyi lagu ini sebelum nyanyi gladi resik, agar nanti masyarakat jamaah itu ada chemistry-nya. Begitu sudah nyetel semua, speakernya mati. Ya kagak matching, speakernya mati. Begitu saya lagi ceramah, hidup lagi, speakernya hidup lagi. Saya nyanyi depan wajahnya, alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Muka saya ke perempuan itu, langsung habis ceramah saya dijodohin. Astagfirullahaladzim gitu. Maksudnya Rasulullah, saya bilang Rasulullah itu lagu untuk melembutkan hati, dan kali-kali aja kita itu dengan izin Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah cerita di sini. Dulu saya pernah cerita di sini nih. Kalau masih ingat, yang ada orang pengen ketemu Nabi Muhammad, datang ke kiai, sama kiainya disuruh baca 500 kali selawat Sallallahu Alaihi Muhammad. Malam Jumat 1000. Akhirnya berlalu seminggu, datang lagi ke kiainya, gimana ente? Ketemu nggak sama Nabi Muhammad? Enggak kiai. Baca lagi dah, tambahin 1000 jadi 2000. Ketemu lagi sama kiai setelah seminggu, ketemu nggak? Enggak kiai. Nggak ketemu juga sama Nabi Muhammad gitu. Ada nggak kiai amalan yang gampang bisa ketemu Nabi Muhammad gitu? Jangan ditambahin lagi kiai ini 1000 udah banyak, tambahin lagi 2000. Ada nggak? Ada yang gampang. Ente bawa ikan asin gitu kan? Ente bawa ikan asin 4 biji ke rumah aneh. Habis isya, habis taklim, datang nih orang habis taklim bawa ikan asin. Ikan asin di sini namanya apaan Bu? Ikan japu ya. Bawa ikan japu dah. Dia ikan japu dibawa, dimakan. Masuk kamar, jangan bawa air, ente makan tuh. Baru 1 ikan japu dia makan, aus. Kiainya kunci itu kamar. Dipanggil kiai, aus, air. Kiainya sengaja. Akhirnya ini orang ketiduran, subuh dibangunin. Subuh bangun dah, jam 4 sebelum subuh dibangunin. Kiainya abis dicaci maki tuh sama dia. Kiai tega, kiai kurang ajar, kiai udah saya berhenti jadi murid kiai. Kenapa emang? Saya dikasih ikan asin gak dikasih air, pintu dikunciin. Saya mau minum nggak dapet, saya ketiduran,
dalam tidur saya mimpi di padang pasir yang panas, ada air saya paranin, begitu saya mau sendok kiai bangunin. Masya Allah, udah di dunianya kiai kagak kasih, di alam mimpi juga digagalin. Saya berhenti nih kiai jadi murid. Apa kata kiainya? Masya Allah, kata kiainya, di situ kenapa kemarin kamu baca selawat nggak ketemu Nabi Muhammad, karena yang kamu pikirin bukan Nabi Muhammad, yang kamu pikirin bukan silsilah Nabi Muhammad, yang kamu pikirin kamu pengen ketemu Nabi Muhammad, pengen masuk surga aja gitu, kamu pengen ketemu Muhammad, pengen kaya, kamu pengen ketemu Muhammad, pengen punya ini punya itu, tidak ada kerinduan, tidak ada bekal bahan bakar untuk ketemu Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kamu baca nggak ada efeknya. Kamu tahu gak Muhammad itu anak siapa? Karena Muhammad itu ada Muhammad tukang sayur, ada Muhammad tukang ojek. Muhammad itu silsilahnya harus dihafal gitu. Karena wajib bagi setiap mukallaf itu mengetahui nasab Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab, terus bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Adnan. Yang diwajibkan oleh ulama menghafal nasab Nabi Muhammad sampai Adnan. Nah sedangkan kamu Muhammad mana gitu, Muhammad mana? Iya juga kiai ya, saya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad aja saya. Makanya hafalin dulu tuh. Yajibu ala kulla mukallafin ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nasab di dunia ini yang masih terjaga bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam, yaitu nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Allah jaga kemuliaan Nabi Muhammad, namanya dijaga, keturunannya tidak pernah ada yang berzina. Dari Adam sampai ibunya sampai bapaknya semuanya bersih. Itu kalau kita baca di kitab Ibnu Hisham, saya sempat ngapalin juga tuh Sirah Nabawiyah di Ibnu Hisham, dari Adnan bin Udad bin Nahur bin Tarah bin Muqawam bin Ya'rubin bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam bin Nahur bin Saru' bin Ra'u bin Falakh bin Aibar bin Shalakh, saya apalin sampai bin Nuh bin Arfakhshad, sampai bin Hinan bin Shish bin Adam alaihissalam. Masya Allah, kalau kita apalin salawatin. Nah di tempat kita ini ada tuh satu selawat di bil qulub, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi. Nah, itu Bu, selawat itu banyak baca tuh. Insya Allah ketemu waliullah. Pertama gitu ketemu guru dulu, habis ketemu guru, ketemu gurunya lagi, ketemu waliullah, baru ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak langsung ketemu Nabi Muhammad, ketemu guru kita dulu. Ibu baca gitu aneh, ntar ketemu saya gitu. Ramadan di dalam mimpi gitu. Ntar habis itu ketemu lagi sama Ustadz Zulkarnain gitu. Biasanya ketemu orang-orang yang di sekitaran. Biasanya baru ketemu guru, ketemu waliullah, baru ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ketemu Nabi Muhammad enggak celaka, hidupnya enggak celaka dunia wal akhirah, insyaallah dikasih kebahagiaan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, jadi kembali lagi bahwasanya seorang santri tadi salah dalam menafsiri bacaan selawat. Akhirnya dia ulang lagi baca selawat sambil menghafalkan nasab Nabi Muhammad. Ya Bu, nasab Nabi Muhammad apalin, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai Adnan gitu. Ini ada satu hadis yang sangat panjang banget nih hadis. Kita sudah habis waktunya. Iya, panjang banget nih hadis ini tentang dialog Rasulullah dengan para sahabatnya.
Jadi kata Rasulullah, aku senang tinggal di dunia nih, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Aku demen di dunia tiga, karena tiga aku demen di dunia. Pertama, yang aku demen di dunia ini minyak wangi, wanita, dan sholat gitu. Nah ini ada sepanjang, nanti Abu Bakar juga tiga, Umar juga tiga, Utsman juga tiga, Ali juga tiga, sampai Jibril turun. Jibril kalau seandainya jadi ahli dunia juga tiga juga yang disenengin, sampai akhirnya Allah juga mengatakan demen sama hamba yang ada di dunia dengan tiga juga. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya kembalikan kepada Ustadz Ali. Fadhal Ustadz Ali.